Ya, kali ini akan dibahas yang namanya hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ya, atau HKI ya, tergantung pihak mana yang menyampaikan. Kekayaan intelektual adalah ciptaan, penemuan, rahasia dagang, teknologi, pengetahuan dan perkembangan teknologi, perangkat lunak komputer atau sejenis ekspresi dalam bentuk lambang. Kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, atau dapat dilindungi dengan tidak mengungkapkan pengetahuan yang terkandung kepada orang lain. Sedangkan paten adalah kekayaan yang diakui oleh negara yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dan melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut pada jangka waktu tertentu. Sebagai kekayaan hak atau intellectual property ya, boleh dijual, diberikan, digandakan, dilisensikan, disumbangkan, atau menjadi subjek kontrak dan perjanjian. Bila seorang penemu mengamankan penemuannya sebagai paten, maka dia memiliki kesempatan untuk menarik keuntungan dari produksi, penjualan, atau penggunaannya pada paten yang dilindungi, atau dengan memungut bayaran dari pihak yang membuat atau menggunakannya. Juga dimungkinkan mematenkan di luar negeri karena setiap negara mempunyai prosedur sendiri dan undang-undang yang berkaitan dengan apa, kapan, dan bagaimana penemuan dipatenkan. Hak cipta adalah satu pengakuan negara terhadap monopoli atas tulisan bagi penulisnya atau perangkat lunak bagi penciptanya. Hak cipta hanya melindungi apa yang diekspresikan, tidak pokok pikiran atau idenya. Apabila penulis menghendaki perlindungan tambahan, misalnya hak untuk menuntut pelanggaran, maka klaim atas hak cipta harus didaftarkan dan tercatat di kantor HCPR. Perlindungan hak cipta perangkat lunak memerlukan pengajuan formulir yang memerlukan pemeriksaan oleh Komisi HKI. Untuk memperolehnya itu biasanya ada Satgas HKI di tiap perguruan tinggi. Nah, inilah kenapa jarang penulis sarjana teknik membuat buku, karena capek menciptakan buku, tapi yang menikmati adalah pembajak ya, pembajak buku. Nah, contohnya adalah ini buku konsep teknologi tidak berkunjung menjadi buku seperti ini ya, konsep teknologi ya. Jadi ulangi, kenapa jarang ahli teknik atau insinyur mengarang buku, karena capek membuat, menciptakan, tidak dilindungi hak ciptanya, bukunya dibajak ya. Contohnya adalah buku konsep teknologi ini berhenti di diktat karena akan ini ya, buku konsep teknologi, karena toh nanti yang menikmati para pembajak. Nah, kalau ini buku konsep teknologi karena yang mengerjakan adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Industri ITB, ya nggak apa-apa lah dibajak, tidak masalah ya. Nah, jadi itulah suka duka hak cipta di negeri kita ya. Merek dagang berbeda dengan hak paten maupun hak cipta. Hal ini berupa hasil kerja atau nama atau simbol yang diadopsi, digunakan oleh individu atau badan hukum untuk membedakannya dari barang atau layanan pihak lain. Merek ini didaftarkan di kantor HCPM atau pemilik merek tersebut akan memperoleh hak dan keuntungan tertentu. Hak atas merek ditetapkan oleh pemakainya dan penggunaan nyata, tidak oleh karena kepenulisannya sebagai hak cipta atau maupun paten. Hak paten diberikan untuk penemuan baru dan berdaya guna berupa proses, mesin, hasil produksi, resep, atau pengembangan yang baru, berdaya guna, penemuan yang telah ada. Kelayakan paten juga mencakup penemuan berupa bentuk kehidupan, misalnya rekayasa genetika. Pada saat hak paten untuk bentuk kehidupan dikeluarkan, sampel bahan biologisnya yang dibuat boleh hanya tersedia sepertiganya.
Beberapa hal yang tidak boleh dipatenkan adalah teori dan ide, rancangan kerja, hasil penemuan hukum atau prinsip keilmuan, hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hak cipta. Standar kelayakan paten menuntut pengujian dan kebaruannya, kegunaannya, dan kejelasannya. Dengan kebaruan dimaksudkan bahwa paten tersebut benar-benar baru dan belum dipublikasikan sebelumnya, atau digunakan atau dijual atau dijelaskan dalam bentuk cetakan. Dengan kegunaan dimaksudkan bahwa penemuan tersebut memiliki kegunaan dan tidak hanya sekedar subjek untuk kelengkapan penelitian. Dengan kejelasan dimaksudkan bahwa penemuan tersebut dapat dipahami secara jelas oleh orang yang memiliki keahlian yang biasanya pada bidang berkaitan dengan penemuan tersebut. Oleh karena itu, para penemu harus mempelajari penemuannya dalam kaitannya dengan berbagai cara atau teknologi yang lain yang telah ada dan menetapkan apakah penemuannya itu memiliki keunggulan sehingga dapat dipasarkan. Jadi paten harus memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan pengembangannya sehingga orang berkeinginan untuk membayarnya. Nah, inilah dilema, tidak ada gunanya paten di rak buku kalau hasil patennya tidak muncul di pasar. Kekayaan intelektual biasanya merupakan hak bagi lembaga yang bersangkutan bila berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan lembaga dan merupakan hasil kegiatan dalam jadwal kerja lembaga atau kegiatan yang ditunjang oleh dana pemerintah atau dari penggunaan fasilitas lembaga tersebut dan merupakan hasil riset yang didukung oleh dana hibah atau kontrak dengan lembaga pemerintah atau dengan pihak non-profit atau pemberi seseorang ke lembaga tersebut, kecuali bila kekayaan intelektual dialihkan pada pihak sponsor. Untuk memperoleh paten, penemuan memerlukan perhatian khusus hal yang tertentu yang berkaitan dengan uraian dari penemuan